Sad wa amma dalilu jawadil a'radil basyariyati alaihim fa musyahadatu wuqu'iha bihim imma lita'zimi ujurihim aw litashri'in aw litasalla anid dunya watanabbuhi li khassati qadriha indallahi ta'ala wa adami ridahu ta'ala biha darun jazaa'un li anbiyaihi wa awliyaihi li i'tibari ahwalihim fiha alaihimus salatu wassalam. Dan adapun bermula dalil harus segala a'rad basyariah di atas mereka rasul itu niscaya maka musyahadah dapat dilihat terjadinya dengan mereka rasul. Imma ada kala ada ianya a'rad basyariah itu li ta'zimi ujurihim bagi membesarkan pahala mereka, au litashri' ataupun bagi menjelaskan syariat, au litasalla anid dunia ataupun bagi melahirkan kesabaran daripada dunia dan memberitahu li khassati qadriha bagi buruknya kadar dunia di sisi Allah Ta'ala dan tidak ridhanya Allah Ta'ala dengannya dunia sebagai negeri pembalasan bagi segala nabi-nabinya Allah dan bagi segala wali-walinya Allah, karena iktibar ahwal mereka di dalam dunia sabit di atas mereka itu rahmat dan sejahtera. Sebagai alasan kenapa harus para rasul itu bersifat dengan sifat umum manusia. Yang pertama, ada kalanya untuk diberikan pahala kepada beliau dengan sebab sakit, wujud kesabaran. Dengan adanya sabar Allah memberikan balasan pahala. Aulitasyri'nya ataupun bersifat para rasul itu dengan sifat manusia untuk menjelaskan syariat. Adanya lupa pada rasul, dengan sebab adanya lupa maka jelaslah bagaimana kalau seandainya kita lupa di dalam salat, apakah mengulangi semua salat atau tidak. Maka Allah jadikan lupa pada rasul di dalam salat untuk menjelaskan syariat ataupun untuk menjelaskan kepada kita bahwa kadarnya dunia di sisi Allah itu sangat buruk. Dunia itu tidak diridai oleh Allah sebagai tempat balasan yang layak bagi para nabi, bagi para rasul, bagi para aulia. Makanya Allah jadikan seluruh rasul, seluruh nabi hidupnya dalam kepayahan di dunia, hidupnya dalam kesusahan di dunia, untuk menunjuki bahwa dunia bukanlah tempat balasan. Shin, yang dimaksud ianya tengku anna dalila jawadil a'radil basyariyati ala rusli alaihimus salatu wassalam musyahadatu wuqu'iha bihim liman asarahum, bahwa sungguh dalil yang menunjuki harus bersifat basyariah di atas segala rasul, musyahadah dilihat terjadinya dengan mereka rasul liman asarahum,
bagi orang yang hidup semasa dengan mereka. Dan wa bulughi dzalika bitawatir li ghairihi, sampai demikian berita dengan tawatir, dengan cara mutawatir, li ghairihi, bagi yang lainnya. Walaisa ba'dal iyani bayanon, dan tidak ada sesudah melihat itu menjadi penjelasan. Terbukti seluruh rasul nemu sifat dengan sifat manusia, gekalan seperti sahabat, gekalan le orang-orang yang udip semasa dengan rasul tersebut. Dan apa yang dilihat oleh sahabat diceritakan kepada tabi'in, diceritakan kepada tabi'in sehingga mutawatir, hingga truk bak getanya berita tersebut bahwa seluruh rasul termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat layaknya manusia biasa. Walaisa ba'dal ayan bayanon, sekalipun sahabat itu telah melihat rasul itu ada sakit, rasul itu berumah tangga dan sebagainya, tetapi tidak semua yang dilihat oleh orang yang melihat itu menjadi bayan faedah, jelas apa hikmahnya, tidak. Karena apapun yang diciptakan oleh Allah, bila Allah tidak menjelaskan apa faedah atau hikmahnya, tetap kita tidak akan tahu apa hikmahnya, sekalipun dapat melihat. Begitu pula ketika sahabat melihat apa yang terjadi pada rasul, bila Allah tidak memberikan penjelasan apa hikmahnya, sahabat pun tidak mengetahui kenapa demikian. Hana mandum tak cepa dengan ledatat penajid Allah walau penuh dengan hikmah, tapi hana tak cepa putra hikmah. Allah nepegat bui nyenpuh hikmah, hana tak cepa. Allah gepegat bulai hidung kajiat tetapi hikmah nyakjut kesaring daripada dapat. Man gepegat bulai abah putih gepegat, gepegat bulai getik gepegat, hana ada pun. Maka bila Allah tidak menjelaskan hikmah, maka sungguh kita pun tidak mengetahui hikmahnya. Begitu pula ketika sahabat melihat sesuatu yang terjadi para rasul, apakah semua sahabat mengetahui hikmahnya? Tidak. Maka di antara hikmah li annahum alaihimus salatu wassalamu maradu wa akalu wa syarabu wa tazawwaju thumma bayana fawaidu wuqu'il a'radil basyariyati bihim. Karena bahwa sungguh mereka rasul, sabit di atas mereka rahmat dan sejahtera, sakit mereka, wa akalu makan mereka, wa syarabu minum mereka, wa tazawwaju menikah mereka. Kemudian menjelaskan ia akan segala faedah-faedah yang terjadi a'rad basyariah dengan mereka rasul. Berarti hikmah dibalik daripada a'rad basyariah pada rasul tidak semuanya diketahui, hanya sebahagian. Karena hanya sebahagian, maka sebahagian pula yang diceritakan di dalam kitab Hud-Hudinya. Di antara hikmah yang Allah simpan di balik daripada bersifatnya basyariah para rasul, di antaranya famin dzalika ta'zimu ajrihim fi maradihim wa adhihil khalqi lahum. Maka sebagian daripada demikian faedah, yang pertama membesarkan pahala mereka ketika sakit mereka dan ketika menyakiti makhluk bagi mereka. Di antara hikmah Allah gebi sakit ba rasul pakon untuk genek tamah pahala kepada rasul.
Dengan menambah pahala, menambah kedudukan, menambah tinggi martabat. Begitu pula karena Rasul layaknya manusia biasa, Rasul pun bisa disakiti. Dia disakiti dengan perasaan, dia disakiti dengan kekuatan, dia karena manusia biasa. Bahkan banyak riwayat yang menceritakan kafir-kafir Mekah menyakiti Rasulullah. Disakiti dengan irudah, disakiti dengan iram, dengan batai, disakiti Rasulullah. Apa hikmahnya Allah membiarkan orang yang dicintai oleh dirinya Allah dibiarkan disakiti oleh makhluk lain? Di antaranya itulah dengan wujudnya kesabaran maka mendapatkan pahala yang besar. Artinya putra, sebagai mau'idhah, pelajaran kepada kitanya, menyedekati Rasul yang laginya tinggi martabat bisa disakiti oleh makhluk yang rendah, apalagi menyedekati makhluk rendah, sudah pasti bisa disakiti oleh makhluk yang rendah. Sebagaimana Rasul mewujudkan kesabaran, berarti menyedekati atau wujudkan kesabaran juga legetannya akan mendapatkan ta'zim ujrah, besar pahala yang pasti. Nah, maka diantaranya sebagai mau'idhah kepada getanya umat. Kemudian Rasulullah bersabda sebagai bukti bahwa semua Rasul itu disakiti. Hampir semua Rasul terusir daripada negeri kelahirannya, termasuk Rasulullah. Bayah hijrah ke Madinah, termasuk Nabi Allah Ibrahim. Payah hijrah daripada Nanggraw tebiat uluah. Semua tersakiti. Maka Rasulullah bersabda, asyaddukum balaan al-anbiya. Yang sangat bersangatan nisbah bala itulah para nabi. Ujian yang paling besar diberikan oleh Allah berupa musibah itulah para rasul. Kan manusia biasa. Orang yang paling raya Nabi ujian oleh Allah itulah para rasul. Maka memberikan penjelasan kepada kita, semakin dekat kita dengan Allah, maka akan semakin besar pula ujian yang akan kita dapatkan. Semakin taat legetannya kepada Allah, semakin raya ujian. Menyagetannya wa maksiatnya hanaga uji-uji oleh Allah. Kepugu uji hana perlu uji, bahkan hana perlu uji karena golong terdaftar sebagai orang yang berhak mendapatkan nilai. Pajan baru berhak mendapatkan nilai ketika dia itu telah mendaftarkan diri menjadi orang taat. Sampai getannya wakaruh dalam ahli taubat yang kata daftarkan roba Allah bahwa lonia Allah berhak menerima nilai daripada ujian. Maka pajan mulai diuji katanya oleh Allah ketika katanya kata tamang lam taubat. Dalam keadaan beriman yang ujian kecil-kecilan. Makanya Allah mengingatkan, ahasiban nas, adakah manusia menyangka ayyutraku ayyakulu amanna, mereka itu akan dibiarkan begitu saja mengakui bahwa dianya itu beriman, wahum la yuftanun, dan mereka itu tidak akan lagi diuji? Salah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah telah menguji orang-orang sebelum kamu, maka Maha mengetahui ianya Allah siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan siapa di antara mereka yang menjadi penipu. Makanya diuji katanya. Ketika seseorang menjadi orang yang mukmin, maka mulailah mendapatkan ujian daripada Allah. Dalam keadaan kafir, hana ujian. Persid, menyegenek tempam tiga jubala. Hana uji-uji. Kepudah uji kafir. Kena timbul pertanyaan, pakon wajah kena ledat musibah. Lehdom. Alanya lom ka tsunami lom. Pakon kegetannya yang lebih balak. Bahkan ke nanggrau-nanggrau Islam yang lebih musibah oleh Allah. Pakon
genuk pugawa getanyo oleh Allah. Karena letat getanyo yang katengut la maksiat itu. Gepugawa kembali oleh Allah Ta'ala dengan musibah-musibah tersebut. Pakan han getiu Israel kade, jahana perle pugau rumah teh pun pugau. Yang perle tak pugau urun tengut. Saurun tengut itulah orang mukmin. Ketika orang mukmin itu sudah letak di dalam maksiat, maka seolah-olah mereka itu sudah tidur. Maka perle tak pugau. Gepugau oleh Allah dengan gebi ujian bala-bala. Menyaurun kape yang kale tengut, pecit kamate. Karena hatinya sudah mati, hana perle dia tak pugau. Pakai banci gedung kop juga ada kiamat itu. Hana pukul-pukul ni. Makanya kegetannya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dekat dengan Allah akan semakin besar ujian yang akan kita dapatkan. Makanya Rasulullah bersabda, asyaddukum balaan al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat menerima ujian daripada Allah, yang pertama itulah para nabi. Kemudian tsummal auliya. Kemudian orang yang di bawah kedudukannya para nabi, itulah para wali Allah. Tsummal amsal, kemudian orang di bawah para aulia. Fa amsal, kemudian orang yang di bawah mereka. Artinya apa? Semakin rendah kedudukan kualitas iman dan taat, maka semakin rendah pula ujian yang akan didapati. Tinggi kedudukan dan martabat di hadapan Allah, berat pula musibah yang akan dihadapi. Ya kan? Beta mupom le getanyo, semakin taat le getanyo, semakin aman hinoi dunia. Dunia bukan tempat aman, dunia tempat ujian. Karena dunia ini tempat ujian, maka tidak ada istilah kenyamanan. Getanyo udep dalam dunia nyo ibarat tengah tajak dalam pendidikan tu. Tengah tajak sekolah tu. Tengah tajak kuliah tu. Hana santai je. Menyasantai tinggallah. Menyasantai-santai salah-salah hana luluh tunggu. Getanyo tengah dalam masa pendidikan, tengah dalam masa ujian-ujian Allah. Pajan baru tempat aman, pajan. Ketika kamu rempok titul profesor itu, kamu rempok titul doktor, karena S2, kamu rempok titul hidup di akhirat. Gatanyo surganyo, gatanyo surganyo, gatanyo surganyo, baru nyaman. Jino kalam nunggu, mentang dalam tahap menerima ujian. Maka ingin lagi tanyo aman hino dalam dunia, baik dunianya, bintang dunia lain. Menyelam dunianya hana aman, hana nyaman. Memang senantiasa akan kita hadapi dengan berbagai macam ujian. Kemudian wadzalika bi'adlillahi wa ikhtiyarihi wa illa fahuwa qadirun ala isali dzalika ilaihim duna wasitatin. Dan bermula demikian sakit dan menyakiti makhluk terhadap Rasul bi'adlillah, dijadikan oleh Allah, ditimpakan oleh Allah dengan keadilannya dan dengan pilihannya. Jika tidak, berarti Allah bukan maha kuasa di atas menyampaikan demikian, melainkan mesti dengan perantara. Pakan Allah gebi musibah kepada Rasul, gebi musibah kepada urang taat, untuk menampakkan adilnya Allah. Ke urang taat tapi musibah. Pakan tapi musibah supaya urang taatnya mendapatkan balasan pahala yang berlimpah. Baik cuma balasan pahala sebatas taatnya. Karena menyepahala sebatas ibadat yang kita nyopubutnya hana seberapa. Baru 2 ke tahajud tunggu umum kata 75. Hanse pahala. Makanya Allah tambahkan ujian yang lain. Dengan mampu terlewati ujian yang lain, dapatlah pahala berlipat. Ini tak ada masalah. Menyengan pahala ibadat getanyo hansip ke modal tamang surga. Makanya Allah tambahkan ujian-ujian bentuk yang lain supaya mencukupi modal bagi kita untuk masuk surganya Allah. Mana hansip itu? Waqtiyarihi. Dan Allah ketika menguji seorang hamba, Allah itu memilih. Bagaimana makna memilih? Allah sesuaikan dengan kadar kualitas imannya. Bila mana kadar kualitas imannya kuat, maka dahsyat ujian.
Bila mana kadar kualitas imannya lemah, maka sedikit pula bentuk ujiannya. Allah Maha tahu. Menyegu uji retak-retak getanya dengan penyakit yang gebi kepada Nabi Allah Ayub. Tanguronyo getanya tak biar Islam. Allah ke depan. Maka citukukan beda manusia, beda bentuk ujiannya. Beda taat, beda bentuk ujiannya. Ataupun beda ubah orang lain, tak perasat bak draw teman-teman. Urojih si golom le getanya mulai tayak buat, si golom mulai tak semayang. Paling-paling renang itu bi hidung sakai. Tapi lawetnya kamu mulai kakenang Virgo, kaini kaitu. Awai hantam tadi penyakitnya. Kamu mulai taat le getanya kepada Allah, kamu tamah la ilham, kamu mulai kenang darah mame. Mutamah taat laju-laju kau kena kolesterol lah. Mutamah taat laju-laju kamu tambah lengan darah tinggi. Mutamah. Yang berakan si golom tak semayang, si golom tak yak buat. Kadang-kadang musaknya ulai api anaknya ke cimukam sakai dari jambun. Anak pulih-pulih je kena enak sakai. Cimukam sakai leh enam tambah-tambah. Pakan hana raya ujian karena kedudukan kita nyoman tahu bud. Han mungkin ba anu TK tengku gebi ujian tingkat SMA. Pajan baru gejo ujian yang raya ke getanya. Ketika getanya berada pada tingkat yang raya. Tak kala kita masuk SMU, barulah kita akan mendapatkan ujian SMU. Ketika kita kuliah S1, barulah kita mendapatkan final ujian S1. Han mungkin kan TK ujian SMA dulu. Maka Allah sesuaikan. Gepilih. Laganya urang menawa bentuk ujian. Lagaji urang menawa bentuk ujian. Urang-urang yang bertaat yang tak oleh hal biasa diurau. Iketanyo yang ban-ban taat yang tak oleh luar biasa. Hanapa saganya uleh hana tenang. Yang urang yang ka taat-taat awai kan kali rasanya pudah sakit-sakit oleh munyan pi stop call 4 jam. Ya. Pakan leganya ganggap yang biasa karena kasering. Pakan kasering ikatnya kawai taat tengkunya baru. Yang tak kayak masalah. Lagi kala lian SMA putra ujian dek 1 tambah 1 alahnya juga sebab jika SMA menyabaan TK baan SD cukup berat kau ujiannya nunggu urang-urang yang baru-baru taatnya sakit ulai tibi hidung berat taat anak kenyamanan sedangkan urang yang ke tingkatan tinggi sakit ulai tibi hidung yang hal biasa bahkan bagiannya normal ketika menunggu kemudian wa minal fawaidi tasyri'ul ahkam kama arafna ahkamas sahwi fi salati min sahwi nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian faedah Allah menjadikan Rasul itu bersifat dengan sifat manusia adalah tasyri' untuk menjelaskan syariat hukum-hukum sebagaimana yang kita pahami akan hukum lupa di dalam salat dengan sebab lupa Nabi kita Maulana sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan hukum syariat menyetua dalam sembahyang puput boleh nyan pupayah takbiratul ihram balik hana Rasulullah gecok yang paling di le gecok menyebab surah sembahyang put cuma getamah sabuh rakaat lalu ke sujud sahwi. Oh menan cara. Berarti Allah melupakan Rasulnya di dalam salat untuk menjelaskan syariat. Bagaimana kita melaksanakan salat seandainya terjadi lupa di dalam salat. Berarti menjelaskan syariat. Nah hikmah itu. Wa kaifa tu'addi salata fil maridi wal khaufi min fi'alihi sallallahu alaihi wasallam inda dzalik. Dan bagaimana kita menunaikan salat dalam keadaan sakit, dalam keadaan ketakutan daripada perbuatannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ketika demikian. Begitu pula kalau seandainya Rasul tidak sakit, kakahana kata le katanya pakai bancara long tumayang punya dalam keadaan sakit. Pun long tumayang sama dengan keadaan sehat ataupun hana. Makanya Allah berikan keadaan Rasul itu pernah sakit untuk menjelaskan syariat. Bagaimana Rasulullah salat dalam keadaan sakit? Berarti Rasulullah duduk.
Tidak sanggup duduk berarti berbaring. Menantu katanya puput ketika katanya sakit. Begitu pula ketika Rasulullah salat dalam khauf, dalam peperangan, dalam keadaan ketakutan, maka jut keilmuan penjelasan bagi katanya bagaimana salat dalam keadaan ketakutan. Wala yuqadu anna dzalika yahsulu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu yuqadu fil jawabi law bayyanahu sallallahu alaihi wasallam bil qauli lakana alladhi nudilla bihi sahwi awil maridi yutakallafu khilafun dzalika li'annahu yaqulu law bayyanahu sallallahu alaihi wasallam fil maridi fa shalla jalisan wa nahwi hadza wa hadza ma dhahara lil muallif. Dan tidak dikatakan bahwa sungguh demikian hasil dengan uraiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bahwa sungguhnya dikatakan pada menjawab pertanyaan seandainya menjelaskan akannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan niscaya sungguh adalah alladzi yang turun dengannya oleh kelupaan ataupun sakit itu diberatkan akan khilaf demikian. Karena bahwa sungguhnya berkata ia jikalau menyatakan akannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sakit, maka salat ia hal keadaan duduk dan seumpama ini, dan bermula ini itulah ma yang zahir bagi muallif. Artinya menang. Itanyang leurung tanyang ataupun ikut leurung ke tengku. Dak hana ke sakit Nabi kan dia cik. Dak hana ke petua Nabi kan dia cik. Rasulullah menjelaskan mentau. Andai kata pernah kata tua dalam semayang, maka muno-muno cara terpubut. Andai kata kata sakit, maka cara pubut semayang muno-muno. Kan dia cik. Kepugi apa sakit Nabi hari? Kepugi apa tua Nabi hari? Gejawab. Bila mana berbentuk ucapan, maka itu bisa saja timbul khilafiyah. Ketika hanali Rasulullah, ulama sesudahnya akan timbul khilafiyah. Bisa saja melahirkan hukum yutakallafu khilafu dzalik, sebalik daripada yang diinginkan oleh Rasulullah. Padahal yang diinginkan oleh Rasulullah ketika sakit han mampu dua, han mampu dua berbaring. Karena Rasulullah menjelaskan seandainya Anda sakit, maka Anda duduk. Boleh Anda berbaring. Bisa saja mupum leurung dengar, jeut dua, jeut berbaring. Tapi yang afdal tetap deng lagi biasa. Kata lampu. Artinya apa? Ketika Rasulullah langsung mempraktekkan, ketika Rasulullah lupa bagaimana salat dalam keadaan lupa, ketika Rasulullah sakit bagaimana salat dalam keadaan sakit, itu lebih auqa' bin nafsi. Artinya lebih pasti tidak akan terjadi khilafiyah dan lebih jelas daripada ucapan. Makanya Rasulullah diberikan sakit oleh Allah untuk tasyri' menjelaskan hukum syariat. Rasulullah dijadikan oleh Allah lupa untuk tasyri' menjelaskan hukum syariat. Karena buat yang gepubuat le Nabi, gekanan de sahabat, nyat lebih bagah gerupum dan tidak akan terjadi khilaf daripada ucapan. Nyong alasan pakon gebi siput manusia bak Rasul. Kemudian selanjutnya wa mim fawaidiha aydan atasalla anid dunia. Sebahagian daripada faedahnya Rasul itu bersifat dengan sifat manusia, tasalla anid dunia, untuk mewujudkan kesabaran kepada Rasul daripada dunia. Artinya tasabburu, mewujudkan kesabaran, wa wujudul ladzati warrohati indah faktiha, dan melahirkan kelezatan dan kesenangan di ketika tiadanya. Pakan Mbak Rasul gebi keadaan lagi keadaan gedanya menyakit supaya nyak lahir sabar, menyahana sakit berarti lahir nikmat dan senang. Untuk guna pesenang Rasul tiga gaya dunia, hana sakit berarti senang. Menang dalam keadaan peperangan berarti mendapat kemenangan, mendapat kebahagiaan. Kalau dalam peperangan mesti wujudkan kesabaran. Oh wate sakit berarti wujudkan sabar. Oh wate sehat berarti senangi kesehatan, syukuri dan sebagainya.
Yang sebagai mau'izah kegedannya wajib. Pelajaran kegedannya. Begitu pula wa min fawaidiha at-tanbihu li khassati qadri dunya indallah bima yarahu aqilu mimma qasati haula isadatil kirami khayratallahi ta'ala min khalqihi li syadaidiha. Sebagian daripada faedahnya itu memberitahu bagi kita bagi keburukan kadar dunia di sisi Allah dengan yang memperhatikan akannya oleh orang berakal daripada penderitaan mereka Rasul as-sadah, padahal mereka itu adalah penghulu yang mulia lagi pilihan Allah Ta'ala daripada makhluknya li syadaidiha, bagi bersengatannya terjadi penderitaan, untuk memberitahu kepada getanyo bahawa dunia nyawa tengku hana meyum di sisi Allah, hana arti di sisi Allah Ta'ala. Artinya han layak dunianya sebagai tempat balasan bersenang-senang hambanya Allah yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang mulia tidak layak mendapatkan balasan senang di dunia. Tapi orang yang mulia layak mendapatkan balasan kesenangan di akhirat. Makanya pakon kita baca di dalam setiap riwayat tidak ada satupun rasul yang senang mulai daripada lahir hingga kepada wafat. Nah, kerajaan lagi Nabi Allah Sulaiman ujung-ujung penderitaan syid. Menancit Nabi Allah Ibrahim, nah kebahagiaan dan kesenangan ketemu rumah tangga dengan raja, ujung buat payah peluang syid. Untuk menunjuki bagi kita bahwa dunia ini bukanlah tempat yang layak sebagai balasan nikmat bagi orang yang taat, layak. Makanya kata Rasulullah, orang yang berakal adalah orang yang mencari di dunia ini hanya sebatas bekal laksana orang sedang dalam perjalanan. Sebaliknya, menyeurang dalam dunia ni wage tempuk harta padahal agaknya sedang dalam keadaan musafir, berarti orang bodoh. Tanya tengah dalam keadaan musafir ni. Tanuk jak Butro Jakarta, Ibanda Aceh kalale ataupun Imedan kalale kata tepuk harta. Padahal kita depu depu. Nyo menyetekedi lanjutkan dalam perjalanan, nyo hartanyo hanjel lomba depu. Handot motor dan sebagainya. Tapi tetap lagi tanya, uro malam usaha tempuk harta. Bangai depu. Pakan bangai, lihat tak tempuk cula calau he lagi tanya, icak ingap ikut. Hanjel nambah depu. Begitulah perbandingan orang yang hidup di dunia. Mereka itu menumpuk-numpuk harta siang malam, perah keringat, tenaga, banting tulang dan sebagainya. Tak mate, jet ibadah kerendah. Anjir. Ibadah nak bahala kerendah. Hana faedah ke alam akhirat. Maka yang tinggalnya sepok atraga. Menyenana kaji ecok yana. Menyenana tak ubah anu saleh, alhamdulillah. Takut yang tertinggal anu salah mendung, kamu si bahala. Ijo iprumoh makawin lain nalako baru yang rasa nikmat tau yang kelako barunya rumah hubiraya ta pegot iji hana payah pegot le ase cukup lebih hana payah le bu ase si primbet baru tablo kalau merumpa baru 2 malam tak kita yang kablingai itu gob ni mati tunggu getanyo yang cula calau ro malam banting tulang yang ni mati gob tunggu nasi pre baru si kalau meliung pi. Yang keji watanya, yang watanya baru menyesal. Ketika menghadapi sakratul mautnya, yang watanya baru menyesal. Nyanda datang penyesalan nunggu. Andai kata rumahnya luwakah gede baru tak kehan lagi nyo melanglang. Andai kata motornya luwakah gede kehan lagi nyo. Nyawatanya kepualam nunggu. Nyan purse lagi orang kekenang darah tinggi nunggu mana. Menyesal tu andai kata rojek kepajuh dia kameng begojai kehan lagi nyo aku melahlah. Kepualam kan darah tinggi. Berakon pakai handap belau. Menan ke perbandingan menyesal. Makanya kata Rasulullah di dalam satu hadis, kun fit dunia
ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Ya, jadikanlah olehmu di dalam dunia seolah-olah engkau itu sedang dalam keadaan musafir, aw abirus sabil, ataupun engkau sedang melalui suatu perjalanan. Jadi han gebi le getanyo tiup-tiup dunia tu. Kan hanjut nikmat dalam dunia. Kan hanjut galak ke nikmat dalam dunia. Bek sibuk dengan dunia. Artinya apa? Harta yang sudah kita miliki bahagiannya tetap kita nikmati di dunia. Tapi jangan lupa, le getanyo tak jadikan deposito akhirat. Bek hino mendum hana deposit ke deh rugaw. Ya hino tak kubahsi bentuk lihat mendengar laganya untuk malam nak belah mendu rumah nak belah mentop payah bina jalan. Koncit menanya hari cila agama. Udip ketanyo wajib kemudarat gop hari cit tunggu. Bentuk mandum tapu belah mandum tawakaf tak lah hino ba masjid itu yop digop. Ataupun kemudian kata yang laki-laki sedekah mudarat gop. Hina gop. Malaya gop keluarga hanjut cit. Maka ad-dunya jaifatu qadratin. Dunia itu jaifah. Ya, ni kan. Bermakna jaifah arti daripada jaifah bangkai. Qadratin lagi yang menjijikkan. Walam ya'khudhu alaihimus salatu wassalam minha, dan tidak mengambil di atas mereka para rasul daripadanya dunia illa syubaha zadil musafiril musta'jil, kecuali sebatas perbekalan orang yang musafir yang tergesa-gesa ia. Pakon hana dengar rasul yang kaya raya milioner. Pakon hana. Karena bagi mereka dunia ini adalah sesuatu yang hina, ibarat bangkai yang tidak ada harganya. Dunianya hanayum. Karena dunianya hanayum membacut pi, peke hana gecok bekal membacut pi dalam dunia. Kan menang. Untuk bekal udep tetap gecok si dalam dunianya. Tapi sebatas lagi bekal orang yang tergesa-gesa di dalam perjalanan. Artinya putra, hatip dalam perjalanan kamu madah. Yang tabah baca lagu nuba Allah mengkarat ku nyobek lutat. Yang peng di tatan nuba Allah teruk ni tapi kilam lain tu. Hana giyak bapeng dua buah kopor karena rencana gena 12 malam. Baje put buah kopor. Hana ibarat musafir yang tergesa-gesa. Mempersiapkan perbekalan hinuan dalam dunia ibarat musafir yang tergesa-gesa. Kadar kecukupan ti uro kabareh. Yang baik mendah bago. Anjir ji demu. Malay tu. Maka legetannya menyaudip memberatkan orang lain, buat ia minta sedekah semalaya drobak gop nyo hana god shit di dalam agama. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi walau demikian, bek sibuk lagi tanya, fikir tangan di atas, tetapi hantam pernah di atas, nyan bek menanci. Ada orang sibuk, pakan pesapat harta, kuno musrikah kalau musrikah. Katanya hana lah kok, nyak kuno, nyak kena, nyak akad, musrikah kalau. Maka bertegah-tegah tu kumutuan. Lalu bacuta. Wa qala alaihi musallam law kanat tid dunya tazinu indallahi junahu bi'audatin masaqal kafira minha jur'ata ma'in wa idza nadhara al-aqilu fi ahwalil anbiya alaihi musallatu wasallam fid dunya ulima annaha la qadrulaha indallah. Jikalau adalah dunia itu berharga di sisi Allah, kadar sayap daripada nyamuk, masakal kafir, maka tidak ada sedikit pun minuman bagi orang kafir di dalam dunia ini jur'ati ma'in, setetes air pun. Pakon urang kafir gebi kekayaan. Pakon urang kafe yang paling mewah udip karena donyanya hanayum ba Allah. Menyedekedi meyum mengharga donyanya ba Allah, berarti donyanya layak dan pantas sebagai tempat menikmati orang-orang yang taat walau hanya sekadar
seberat sayap nyamuk, kata Rasulullah. Mutabah teguh iya hai rempok rata. Tapi pakai lebih le nikmat ke kafe hino lam dunia, karena dunia nyo yang layak ke kafe dulu. Han layak dunia nyo ke getanyo orang mukmin dulu. Maka karena dunia ini layak untuk kafir, makanya di dalam syair-syair orang Arab mereka berkata, dunia surga bagi mereka, sedangkan bagi kita mukmin adalah neraka. Tapi akhirat surga bagi kita, nerakalah bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.